Lengkap itu katanya boleh jangan lupa. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ruang offline dan online. Bagi teman-teman yang offline, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya, dan yang lain mudah-mudahan kita tunggu kehadirannya juga ya, yang offline untuk bisa segera bergabung. Kita akan membahas temanya tentang fikih ya, tentang fikih, yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat yaitu baca Al-Fatihah, kemudian rukuk ya, kemudian rukuk. Tapi sebelumnya kita akan bahas, ini saya juga lupa, muqaddimah dulu, yaitu bahasa Arab dan tentang doa ya, tentang doa. Cuman ini di belakang ya, coba saya langsung ke belakang dulu. Muqaddimahnya biasanya saya taruh depan ya. Nah, di sini kelihatan? Yang online kelihatan nggak? Al-Lughatul Arabi, bahasa Arab ya. Coba ikuti dulu. Ini ada pertanyaan, min aina anta? Min aina anta? Ikuti. Min aina anta? Min aina anta? Baik. Artinya dari mana anta? Dari mana anda? Ini ada percakapan al-hiwar baina Ali wa Muhammad. Percakapan antara Ali dan Muhammad. Kita baca saja ya. Ini masih sangat mudah untuk antum insyaallah ya. Ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Wa min aina anta? Min aina anta? Ana min Bogor. Ana Bogor aja udah.
Tabadali soal wal jawab ma'a zumalaika kama fil mithal. Tabadal. Bergantian bertanya dan menjawab dengan teman-temanmu. Seperti pada contoh. Contohnya saya nanya ke Mas Khairul Anwar. Assalamualaikum. Min aina anta? Jakarta. Antum nanya ke Mas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bekasi. Bekasi. Jangan diarabkan, pokoknya langsung aja. Nah, antum nanya ke Mas Erlangga. Bekasi. Nah, antum mau nanya sama Ustaz, boleh. Kan muter ya. Ya, nanya antum. Tanya Ustadznya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina? Ana min Bekasi. Atau min aina asluka? Ya, dari mana? Min aina qaryatika? Kampungmu di mana? Ana min Lampung. Lampung ya singkatan dari Lamongan kampung ya. Lampung, Lamongan kampung ya. Baik, setelah itu kita bahas doa. Bahas doa. Ini doanya. Jadi doa Rabbi Auzi' ini ada dua. Di surat An-Naml 19, ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya perbedaannya di sini nanti. Kalau di Al-Ahqaf itu wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, kalau ini doanya Nabi Sulaiman. Nah, doanya Nabi Sulaiman. Ada di surat An-Naml. Ada yang bisa buka surat An-Naml ayat ya dari belasan. Surat keberapa? Surat 27 An-Naml. Di situ ini kisah tentang Nabi Sulaiman. Bisa dibaca dari ayat 15 ya. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, Nabi ya, Nabi Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, memuji Allah, segala puji bagi Allah yang melebihkan kepada kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami diajari bahasa burung. Nabi Sulaiman bisa bahasa burung. Dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Wa khusyira Sulaiman junuduh. Dan Nabi Sulaiman itu dikumpulkan bala tentaranya dari bangsa minal jin. Tentaranya Nabi Sulaiman dari jin. Wal ins dari manusia. Wa thair dari burung. Kaum yuzaun, mereka baris tertib semuanya. Nabi Sulaiman itu raja ya. Selain Nabi juga raja. Tentaranya bukan hanya manusia. Jin, makhluk halus dan makhluk kasar ya. Kita kasar ya. Ya. Kemudian hewan-hewan semuanya tunduk padanya. Masya Allah. Ya, bukan hanya film aja. Ini nyata ini ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Kemudian Nabi Sulaiman sampai di sebuah lembah, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, ada daerah di sana tempat semut. Berkatalah seekor semut, ya, wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, seekor semut itu mengatakan, wahai semut-semut, masuk ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fatabassama dhahika. Mendengar semut ngomong, antum ada semut ya? Antum dengar nggak? Yang ada semut lari, antum berisik ya. Ini Nabi Sulaiman dengar. Tabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Min qauliha, terhadap perkataan yang disampaikan oleh semut tadi, ya.
Kemudian Nabi Sulaiman baru nih doanya nih, Robbi. Nah, ini yang doanya Nabi Sulaiman. Robbi auzi'ni, ikuti. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Apa doa Nabi Sulaiman ketika mendengar, Masya Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada sampai semut yang berbicara dengan ya suaranya yang lembut sekali diberikan kemampuan seperti itu. Nabi Sulaiman berkata, berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ya Tuhanku, auzi'ni, berikan kepadaku ilham, petunjuk berikan aku petunjuk untuk an ashkura, untuk aku selalu bersyukur nikmataka terhadap nikmatmu allati an'amta yang telah diberikan, ya, telah engkau anugerahkan kepadaku, alayya wa ala walidayya, kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, wa an a'malu sholihan. Nah, ini di antara bentuk syukur terhadap nikmat adalah kita ini beramal soleh, dan aku senantiasa beramal soleh dengan amalan soleh tersebut, tardohu, engkau meridhoinya, wa adkhilni, dan masukkan aku ya birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika, termasuk orang-orang, termasuk jadi golongan hambamu yang salih, fi ibadikas salihin. Nah, ini doanya siapa? Nabi Sulaiman. Masya Allah. Nabi Sulaiman itu pertama nabi, kedua kaya ini, ketiga ya raja, kemudian tentaranya, semua tentara semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Tidak membuat beliau sombong. Ya, kita raja apa ini? Raja kandang ya. Kalau di Batak ada raja guguk ya. Ada ya. Masya Allah ya. Ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Nanti antum baca sendiri surat An-Naml, kisah tentang Nabi Sulaiman. Wah, menakjubkan, luar biasa. Baik, kembali ke pembahasan. Pembahasan kita adalah tentang sholat. Baik. Dua saja, dua rukun ya, dua rukun sholat. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku ya, disertai tumakninah. Dan poin-poinnya begitu banyak, di antara poin-poin yang banyak itu dipilihkan beberapa saja. Sudah cukup banyak ya. Ini pun pilihan, nggak semuanya. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun yang mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah membuat sholat tersebut tidak sah. Ya. Di Al-Fatihah ini dibaca di semua sholat, baik fardu maupun sunnah, baik yang jahar, dikeraskan ataupun sir. Ya. Dalilnya jelas dalam surat apa? Dalam hadis ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Mana sih ini pakai pointer. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat. La sholata maksudnya tidak sah sholatnya. Ya, Mas Andri, coba baca nih. Tidak ada, kelihatan nggak Mas? Baik. Nah, itu maksudnya. Ya, Anda suruh baca tuh. Tidak ada salah, artinya tidak sah, orang yang tidak membaca. Iya. Maksudnya tidak ada sholat, adanya adalah tidak sah sholat. Bukan tidak sempurna sholat. Kalau tidak sempurna masih sah. Bisa jadi.
Yang dimaksud tidak la sholata di sini adalah la sholata shahihah. Tidak sah sholat, bukan la sholata kamilah. Ya, liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Ada hadis yang lain juga, kullu sholatin lam yuqra fiha bi ummil kitab fayakhidajun fayakhid. Setiap sholat yang di dalamnya enggak dibaca Al-Fatihah maka cacat, kurang ya. Jadi Al-Fatihah ini harus diperhatikan. Ya, diperhatikan. Harus benar. Dari mulai basmalah. Kalau ta'awud tidak termasuk ke dalam bacaan Al-Fatihah ya. Tapi Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Al-muhim dibaca. Mau ada pendapat yang mengatakan basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Ada pendapat yang mengatakan tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tetapi tetap dibaca. Tetap dibaca. Ya. Bacanya gimana? Harus benar. Masa baca bismillah aja nggak benar? Ya. Bismillah, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Salah juga. Bismillah. Nah, harus setoran ini. Ya. Harus setoran. Udah setoran belum sama Ustadz ya? Setoran surat Al-Fatihah. Nanti kalau ada yang mau nikah atau mau nikah lagi, maharnya surat Al-Fatihah. Enak aja. Iya, ya. Tapi ini penting ya. Pokoknya antum berikan hak dari Al-Fatihah itu sendiri. Dari mulai hurufnya. Hurufnya antum berikan haknya. Dari mulai harokatnya. Ya. Harokatnya. Ya. Dan lain-lain. Ya, awal sampai akhir antum berikan. Baik, pembahasan tentang basmalah. Basmalah itu apa sih? Basmalah itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sepakat para ulama itu termasuk dalam surat. Tapi surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah baca surat An-Naml sampai ayat 19. Kalau kita baca lagi sampai ayat 30 di sana ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat An-Naml. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Tapi apakah dia masuk dalam surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya? Maka ini ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan basmalah ini bukan dari bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Bukan dari bagian surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah berapa ayat? Udah ngitung belum? Berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Ya. Ya. Kemudian pendapat pertama di sini mulai ayat pertama itu bukan bismillah. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan daripada Al-Fatihah. Mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ayat yang kedua, Mas, silakan ayat kedua. Nah, kita sambung ayat ya. Ana ayat pertama, antum ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana mulai dari alhamdulillah ya. Ini pendapat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama, ayat kedua, Mas. Kedua, ketiga. Malik yaumiddin. Keempat. Ya. Kelima. Kelima udah ya, 5, 6. Cukup, ini 6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, 7. Pas kan? 7. Jadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, dipisah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari mana? Dari sini nih. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Ini pembagiannya. Itu 7 ayat itu dari situ. Diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan sebuah hadisnya hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu antara aku dan hambaku jadi 2 bagian. Wali 'abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini enggak lengkap ya saya bacakan ya. Pertama, ya, Al-Fatihah dibagi 2. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk hamba. Jadi 7 itu dibagi 2. 3 untuk Allah, kemudian yang pertengahan ini untuk Allah dan untuk hamba, yang ketiga terakhir itu untuk hamba. Yang pertama, alhamdulillah. Ketika seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Dia ketika kita baca itu jangan cepat-cepat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam dulu. Allah akan menjawab. Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab. Ya. Majjanani, asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Artinya apa maliki yaumiddin? Ya. Yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab, majjadani abdi. Hambaku sedang memuliakanku. Berarti 3 ayat pertama kita sedang memuji, menyanjung, dan memuliakan Allah. Nah, Allah jawab itu. Terus kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan antara hambaku, wali abdi masa'ala. Ini ayat pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, yang keempat ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Ini milik siapa? Ibadah milik Allah. Hadza baini, ini milikku. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ini milik siapa? Milik hamba. Jadi ibadah untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Pertolongan itu milik hamba, haknya. Baru yang ketiga terakhir. Ihdinas sirat, 3 doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Wali abdi masa'al. Silakan. 3 selanjutnya milik hamba, silakan minta. 3 permintaan. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Nah, berdasarkan hadis ini, bismillah tidak masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Dibaca Ustaz, ya dibaca tetap. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi masuk atau tidak, ini pendapat yang pertama. Ini hadis yang lain ya. Hadis dari siapa ini? Anas bin Malik. Qad sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakar ma'a Umar ma'a Utsman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta sholat faqul alhamdulillahirabbil alamin. Aku pernah sholat bersama Nabi, Anas bin Malik ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, namun aku belum pernah mendengar mereka baca bismillah. Jangan ucapkan itu jahar. Jika melaksanakan sholat maka baca alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang yaitu tanpa membaca basmalah. Ini dibawakan untuk ya salah satunya dalil bahwasanya tidak perlu dijaharkan. Ya, jaharkan. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada yang tidak menjaharkan bagi imamnya. Tidak menjaharkan bismillah ini untuk apa? Mengkoordinir dua pendapat ya, menjamak ya, tetap baca bismillah walaupun sir. Pendapat kedua ya bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Antum yang pertama.
Alhamdulillah. Yang kedua benar. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Itu yang ketiga, keempat, 5, keenam, berapa? Ya, gerakannya 7. Nah, itu jadi 1. Jadi shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang tadinya dibelah jadi 2 itu jadi 1. Ala kulli hal yang penting dibaca semua sampai akhir. Apakah basmalah bagian daripada setiap surat? Ya, ini pembahasan ini saja ya, pembahasan tambahan saja. Ada yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ada yang berpendapat Al-Fatihah juga bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini alasan-alasannya. Baik, coba kita lewati saja. Konsekuensi kesalahan membaca Al-Fatihah ini yang lebih penting ya. Yang lebih penting, hendaknya seorang membaca surat Al-Fatihah dalam hurufnya semuanya dibaca, harokatnya, lafadznya, ayatnya berurutan, nggak boleh dibolak-balik. Ya, 1 sampai 7, yaitu dengan tidak berhenti di tengah ayat dengan jedanya jangan terlalu lah. Kalau ya Ustaz batuk itu ya nggak apa-apa sebentar batuk, ya langsung bisa lanjutkan, nggak apa-apa. Jika seorang membaca surat Al-Fatihah tidak sesuai urutannya atau merubah satu huruf saja ya dari bacaan ayat di dalamnya atau keliru dalam membacanya, bisa jadi nih konsekuensinya tidak sah. Ya. Yang mestinya tasdid itu double hurufnya, baca tasdid. Gitu ya. Ini contohnya. Sehingga ulama menekankan belajar Al-Fatihah sebelum surat yang lainnya. Ya, semoga kita ada majelis tersendiri ya tentang bagaimana mempelajari pertama membacanya tahsin itu ya harus majelis tersendiri ya. Kemudian ada tafsirnya itu juga majelis tersendiri. Ini masalah lain nih. Masalah lain ya, kita sudah melewati apakah basmalah itu masuk Al-Fatihah atau tidak. Maka silahkan saja kalau ada yang berpendapat masuk juga tidak ada masalah, tetap dibaca. Kalau tidak masuk juga tidak masalah, karena itu memang juga masih dibaca. Tidak terlalu prinsip. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sudah baca? Baik. Pertama, kalau dia masbuk, sholat maghrib, ya sholat yang lainnya juga. Kalau sir ya sama aja. Dapat rukuknya, berarti dia sudah mendapat 1 rakaat plus ya tadi bacaan Al-Fatihah. Nah, ini kalau kondisi masbuk dalam keadaan dia mendapatkan ruku imam. Jangan khawatir, wah kalau gitu saya nggak baca Al-Fatihah dong. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena Nabi mengatakan kalau seorang itu mendapatkan ruku imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Permasalahan kedua, jika makmum itu masih mendapatkan imam membaca Al-Fatihah atau masih berdiri. Ya, pendapat pertama menyatakan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat dengan baik sir atau jahar. Ya tadi hadisnya nggak ada sholat yang sah, sholatnya nggak sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Ya. Pendapat kedua, kalau imamnya ini sholat zuhur, sholat asar sir, maka tetap baca Al-Fatihah. Kalau jahar, maka tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jika Al-Qur'an itu dibaca. Berarti ada yang membaca toh. Ya, sedangkan imam itu membaca. Surat apa Mas itu?
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ya. Iya. Oke. Enggak ada. Tadi lupa nih. Ya. Al-A'raf ayat 204. Betul. Ayat Al-A'raf ayat 204. Di sini ada? Oh, enggak ada juga. Ya, benar. Apa kata Allah? Jika Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik. Ya sudah, kita insaf. Berhenti baca, nggak ada baca. Ya, apalagi dalam hadis itu, bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum. Ya, gitu. Jadi cukup. Pendapat yang kedua ini yang lebih rajih, yang lebih kuat. Jadi ketika imam jahar, baca Al-Fatihah cukup itu untuk bacaan kita juga. Kemudian imamnya selesai baca Al-Fatihah, baca apa lagi? Nah itu nggak boleh tetap. Karena ini jika Quran dibaca, fastami'u lahu ansit. Dengarkan dan perhatikan. Ansit itu diam dan perhatikan. Jadi ansitu itu diam dan perhatikan. La'allakum turhamun. Dan ini kita terikat dengan ayat ini. Pertama istami'u, dengar. Ansitu, diam dan perhatikan. Yang dibaca pasti Quran kan setelah Al-Fatihah. Sampai selesai baru setelah itu ruku. Tidak ada kesempatan untuk kita membaca Al-Fatihah. Diam. Ada. Jadi ini ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya dijelaskan dalam kitab Sifat Salat Nabi itu. Awalnya boleh bagi makmum itu baca Al-Fatihah di belakang imam. Awalnya. Kemudian ya para sahabat baca di belakang imam, jadi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian tadi baca ya. Imam baca, ikut baca ya. Na'am, haddan. Tapi ya pelan. Ya. La taf'alu. Nabi mengatakan jangan. Illa an yaqra' ahadukum bi Fatihatil kitab fa inna la sholata liman lam yaqra' biha. Ya. Kecuali illa an yaqra' ahadukum, kecuali baca Al-Fatihah. Nah, ini masih ada uzur untuk baca Al-Fatihah. Tsumma nahaa 'anil qira'ah kulliyah fil jahriyah. Lalu Nabi melarangnya untuk membaca membaca Al-Qur'an termasuk Al-Fatihah ketika jahriyah. Insarafa min sholati jahrin fa fiha bil qira'ah wa fi riwayat anna salat subuh. Pada saat salat subuh Nabi ya selesai salat itu berpaling kepada kepada para sahabat jadi makmum, lalu beliau mengatakan, hal qara'a minkum ahad anifan? Kalian tadi ada yang baca Quran di belakangku saat subuh, kan jahriyah semua kan ya? Ya, faqala rajul na'am. Ya, ana ya Rasulullah, saya ya wahai Rasulullah. Ya. Inni aqulu malik nazi qala Abu Hurairah fantahan nasu anil qira'ah Rasulullah sallallahu fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu bil qira'ah hina sami'u dzalika Rasulullah sallallahu. Maka Nabi melarangnya. Ya. Kalian telah menggangguku ketika aku juga sedang membaca Al-Qur'an. Mali unas. Setelah itu kata Abu Hurairah, manusia tidak ada, para sahabat tidak ada yang baca Al-Quran sama sekali, termasuk surat Al-Fatihah ketika Nabi SAW menjadi imam sholat jahriyah. Waqra'u fi anfusikum sirran fi ma la yajhar fihi al-imam. Maka baca surat Al-Fatihah masing-masing ketika imam itu sedang sir, tidak jahar. Ya. Di sana ada satu hadis
Mangkana lahu imam faqira'atul imam lahu qira. Maka ya, barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuknya. Hadza fil jahriyah, ini berlaku ketika jahriyah. Wallahu taala a'lam. Jadi saya bacakan ini dari kitab Sifat Salat Nabi minat takbiri ila taslim ka'annaka tara. Bisa dipahami? Jadi ini yang rajih sebenarnya. Ketika jahriyah cukup kita dengarkan ya, dan kita berusaha untuk memahami apa yang dibaca imam, cukup insyaallah. Dan kita berusaha untuk khusyuk dan ya memperhatikan wa idza quri'al Qur'an fastami'u, kembali kepada ini. Kalau Quran dibacakan, jelas kalau jahar itu dibacakan. Betul nggak? Kalau sir kita baca. Tapi kalau jahar kita fastami'u, dengar, wa ansitu, perhatikan la'allakum. Ya, tetap satu rakaat dapat. Iya. Nah, imamnya udah ruku. Nah, pas kita ruku imamnya itu Berlaku sir atau jahar sama saja. sama saja. Satu rakaat. Iya. Dapat satu rakaat. Gitu. Karena di sini kan pendapat kedua, kan aku wajib baca Al-Fatihah pada sholat sir. Ya itu umum. Kalau yang bagi masbuk itu umum. Berlaku umum baik sir atau jahar. Makanya tadi dipisahkan pembahasannya antara masbuk yang hanya dapat ruku, ada masbuk yang dapat berdiri. Dibedakan pembahasan. Ya, siapa yang mau nanya? Silakan. Ini guru kimia, Pak. Ini Ustaz, ini kan kita sepakat kalau di dalam berimam itu syarat imam itu aqra'u bi kitabillah ya, Ustaz. Dalam ini terutama syarat imam itu kan di dalam hadis itu aqra'u bi kitabillah, betul? Ya. Nah, ini kan terutama dalam membaca Al-Fatihah ini gitu. Nah, tapi kenyataannya di masyarakat itu kan kadang tokoh masyarakat tertentu yang sudah telah menjadi tokoh, dia begitu jadi imam ternyata tidak memenuhi kaidah tartil Quran itu sendiri. Gitu. Apakah memang kita sudah terlanjur jadi imam, tapi kan jadi makmum kita sudah mungkin pada jemaah pertama kita kan diibaratkan kita nggak tahu ya. Kalau misalkan sudah terlangsung terus-menerus begitu, kita pun memang karakter masyarakat seperti itu, apakah diperbolehkan kita ada kaidah mufarokoh dalam berjamaah itu sendiri, Ustaz? Terima kasih. Apa kaidah apa tadi? Mufarokoh itu memisahkan diri, Ustaz. Oh, mufarokoh. Baik, ini pertanyaannya tadi imam ya. Imam kalau bacanya tidak sesuai kaidah, tinggal dilihat yaitu lahannya lahan jali atau lahan kofi. Lahan jali itu sudah tidak ditoleransi, sudah berat. Kalau kofi masih mungkin masih toleransi. Lahan jali itu apa Ustadz ya? Misalnya ada yang hurufnya ketelen. Tahu ketelen? Bukan gorengan aja yang ketelen ya. Atau makan ngaji sama makan gorengannya. Ada. Kalau sholat sambil nelen gorengan ya itu batal ya. Tapi kalau iya sama juga Al-Fatihah kalau ketelen itu bisa batal itu. Cuman kalau permasalahan imam ini ya berarti masalah imam. Kenapa dia udah bacaannya kadang nggak ngerasa ya. Kadang nggak ngerasa salah ya. Kalau misalnya yang khofi mungkin yang qalqalah tidak diqalqalahkan misalnya. Yang mestinya 6 harokat, 2 harokat. Kalau sudah ya kalau yang jali yang mestinya minimal kan 2 harokat matnya kan. Ini enggak sama sekali. Ini udah jali. Ini ketelen itu.
Itu ketelan kalau matnya nggak dibaca itu kan harusnya 2 alif tuh. Ini ketelan ditelan 1. Mestinya tasdid ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ketelan itu, lamnya harus 2 ini. Makanya penting belajar Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya kita masing-masing loh. Nah itu kalau imam kan jahar kan bisa dihitung. Maghrib cuma 2 rakaat, isya cuma 2 rakaat. Ya jaharnya kan sedikit ya kan. Cuman memang penting juga. Tapi kalau itu imam yang salah berarti makmumnya nggak jadi masalah insya Allah. Makmumnya nggak jadi masalah. Ya yang salah imam. Gitu. Tinggal nanti dakwah antum bagaimana. Tunjukkan dakwah yang baik. Kan imam-imam di sini kan memang nggak diseleksi ya. Justru tunjukkan. Nah, silahkan Mas yang jenggotnya panjang. Jenggot panjang nggak jaminan Pak. Apalagi yang apa namanya pakai kayaknya mustad nih, mustad. Ternyata jenggotnya ada yang mustad sama pakaiannya yang mustad. Ternyata nggak pernah belajar tahsin juga sama aja, ya kan? Iya, nggak jaminan. Gitu. Makanya kita harus belajar. Ya ini sebenarnya pertanyaan ini harusnya ya buat kita juga sama. Bagaimana untuk kitanya? Nah, kita bisa nggak menilai imam itu baik atau benar? Kita nggak ada jaminan juga kan sebenarnya. Emang situ saya juga sama. Kita harus belajar lagi. Apakah penilaian kita terhadap imam itu bacanya benar apa enggak ya? Kita sendiri aja masih belum benar gitu. Apakah barangkali penilaian kita ini yang mungkin hanyalah yang khofi ternyata dibilang jadi bisa jadi penilaiannya yang salah. Kalaupun salah ya itu masalah imam ya. Kalau bisa antum ajak bareng-bareng, Pak ini bagus nih kalau diadakan kajian tahsin nih. Nah, iya. Waduh. Nah, nanti jadi kita dakwah itu enggak langsung wah ente salah ini. Enggak, jangan. Itu Pak kita bareng-bareng belajar tahsin saya juga pengen belajar gitu. Cari Pak dari sana juga ya. Kalau ilmu tajwid enggak ada yang ini ya, enggak ada khilaf ya. Enggak ada yang khilaf. Insya Allah itu kita satu lah ya, mau dari beberapa firqah. Semuanya insya Allah bacaan Quran itu ya, kita juga perlu belajar ya. Perlu belajar lagi. Ya, perlu belajar lagi yang benar. Belajar, saya mau belajar gitu. Nah, saat itu ketika dia belajar tahsin, ternyata semuanya disalahin tuh. Kita juga termasuk hal itu. Bisa jadi, maka cari orang yang bisa menilai. Ayo kita belajar bareng-bareng gitu cara dakwahnya. Coba contohin, baca Al-Fatihah yang benar. Ya salah juga. Berarti ini bukan pengen membenarkan atau membenahi, tapi bikin ayo salah bareng-bareng akhirnya. Jadi meramaikan kesalahan ya. Baik itu jawabannya ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih bijak dalam Tapi Ustaz, mensikapi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi kan pertanyaannya sholatnya apakah sah karena imamnya bacaan salah Makmumnya sehingga nggak kita masalah. Makmumnya nggak masalah. oh Makmumnya nggak masalah. Jadi nggak kita nggak usah masalah. Yang mufarokoh ya jadi Ustaz ya, masalah imam ya. imamnya. Hmm, Bisa dipahami? bisa. Tapi Iya. nggak mesti mufarokoh gitu Ustaz. Kita nggak mesti mufarokoh dari imam gitu. Antum bukan nggak boleh mufarokoh. Kalau antum sudah paham itu memang imamnya kayak gitu, cari yang kalau misalnya memang itu bacaannya memang membatalkan ya, membatalkan apa namanya? Ya antum cari yang lain dari Oh awal, jangan gitu. sholat di situ, aksen di situ. Oh Biar iya. nggak apa namanya? Iya. Iya, Ya. nggak enak kan sama Oke, yang lain ya itu siap. apa? Pecah belah persatuan juga. Tuan. Oke, syukron Ustaz. Dari awal. Ya. Oke, syukron Ustaz. Afwan, Oke, syukron Ustadz. barakallah. Apa ini pendapat? Ini ada pendapat ketiga bahkan dalam sir pun tidak baca Al-Fatihah. Tapi yang lebih apa namanya? Lebih rajih yang kedua tadi ya. Sir tetap baca Al-Fatihah. Sir bagaimana tadi saya bacakan hadis tentang bacaan imam
adalah bacaan untuk makmum, hadza fil jahriyah, hanya untuk apa sholat jahri. Iya, silakan. Iya. Maksudnya satu. Gimana sih pertanyaannya? Kalau pertama kedua kan jangan. Jadi kan segitu. Baca dong. Jadi ketiga kan sir tuh kita baca. Tidak dilabelkan. Oh sudah. Tidak. Jahar atau sirnya. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Nah ini hadiah buat antum ya. Iya, Ustaz, sebentar, satu lagi Ustaz, Afwan. Bagi mereka Ustaz. yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ini siapa nih? Ada yang mau tanya? Ya ini keluar ini. Justru ini yang mau ditanyain sama Anda, ternyata dibahas sekarang. Ustaz. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kita bahas ya. Iya, sorry. Saya Kalau kira nggak bisa baca belum dibahas, Al-Fatihah, ternyata ini dibahas. ya belajar doa Al-Fatihah. Itu jawabannya kan. Bagi mereka yang nggak bisa baca Al-Fatihah, ya belajar surat Al-Fatihah. Itu gampang ya. Gampang. Lagu satu album Kalau- aja hafal, masa Al-Fatihah nggak hafal. Ini mu'alaf, Ustaz, mu'alaf. Yang haram aja hafal, masa ini yang wajib nggak hafal. Yang mu'alaf, Ustaz, maksud saya, yang mu'alaf itu gimana? Oh mu'alaf, iya. Kalau mu'alaf, nah ini mu'alaf. Kan Belajar. tidak bisa langsung Makanya warga itu tadi kan saya bilang mengubah. kan kalau nggak bisa belajar, nggak bisa Al-Fatihah, ya belajar. Mau mu'alaf, mau yang ya belajar. Itu satu ya, itu jawaban pertama. Kedua, kalau sudah mendesak, Ustaz. Kalau sudah mendesak, ya sudah baca apa saja yang dia bisa-bisanya bismillah, itu Allahu Akbar, ya nggak apa-apa. Itu ya. Semampunya. Ya, Iya. mampunya. Tapi satu hari insya Allah selesai lah. Bisa ya? Iya bisa. Iya. Sehari, 2 hari. Ya, kasih inilah. Harus belajar. Ya. Ini kan 7 ya, Pancasila 5 ya. Belum yang lain-lain. Ya, insya Allah hafal. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan begitu pula orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Nah, ini yang repot. Baca nggak bisa. Berarti talqin. Nggak bisa menulis, ya talqin saja. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, hafal Quran. Nggak apa namanya? Bukan hanya Al-Fatihah, hanya Al-Quran. Dan anak-anak kecil itu pun kadang nggak bisa baca, nulis. Orang-orang Yasin itu hafal karena tiap malam Jumat itu nggak bisa baca Quran. Yasin hafal. Itu banyak itu. Sholatnya tetap sah meskipun tidak membaca. Nah, sholatnya apa tadi? Sah meskipun tidak mampu membaca surat Al-Fatihah menurut kesepakatan para ulama. Berarti dimudahkan toh. Ya, mudah insya Allah. Kalau memang membaca, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sudah hafal. Ya sudah tahu artinya, Masya Allah. Tapi nggak sholat. Banyak nggak? Wah, udah hafal nggak sholat, nggak manfaat. Mendingan nggak hafal, tapi sudah berusaha, tapi tetap sholat. Insya Allah pahala. Bagi mereka yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, hendaknya membaca yang mudah baginya. Jika tidak mampu, maka dikit apa saja. Hal ini berdasarkan riwayat sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, "Idza qumta ila shalah fatawaddo kama amarakallah, tsumma tashahhad fa'tim aidan." Fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa kabbiru wa halilhu. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Mas, silakan ya. Jika engkau mau sholat, wudu dulu. Bagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Kemudian hadirkan di hatimu, lalu dirikanlah sholat. Jika engkau hafal Quran, baca, maka baca. Jika tidak punya hafalan, ya sudah, tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Baca tahmid yang paling gampang. Alhamdulillah. Baru baca, baru masuk Islam ya. Terus saya bacanya biasa alhamdulillah. Sampai terakhir alhamdulillah. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa, ini memang ada hadisnya kok. Bisanya Allahu Akbar. Ya udah baca Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bisanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kalian itu mudah, tidak sulit. Wah, nggak bisa kamu sholat. Harus, waduh sulit. Maksa kan. Wah, dosa kan. Wah, baru masuk Islam sudah di kursus. Wah, nggak jadi masuk Islam dah. Mudah ya. Nah, mudah insya Allah. Seperti orang yang mau taubat tuh. Sang pembunuh 99 orang. Wah, ini penjagal beneran. Yang dijagal bukan kambing dan sapi. Bukan jagal di sini kan yang dijagal. Ini manusia 99 banyak kepada ahli ibadah. Apakah saya bisa taubat? Oh, nggak bisa. Kamu udah keterlaluan. Ya udahlah, gedepin. Tak sembelih kamu. Jagal. Jadi salah. Datang kepada ahli ilmu. Insya Allah. Allah Maha Pengampun, menerima taubat. Ya udah kamu taubat, tapi tolong tulus dan betul-betul ikhlas taubatnya. Pergi ke daerah yang kondusif untuk ini daerah preman semua ini, penjagal semua. Nah, akhirnya pergi ke hijrah dia. Itulah pentingnya Pak. Ilmu. Selesai ya surat Al-Fatihah. Ruku disertai tumaninah. Baik ya. Setelah itu ruku. Al-Fatihah selesai. Ghairil maghdubi alaihim wallin. Amin. Ya, baca amin. Ya, kita nggak membahas tentang keutamaan amin, tapi di sana banyak sekali keutamaan daripada amin. Amin adalah artinya mustajib. Artinya adalah kabulkanlah ya. Ya Allah, itu dibaca oleh imam beserta juga makmumnya. Baik. Setelah itu Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Rukuk ya. Rukuk itu termasuk rukun. Harus. Kalau lupa rukuk, ya, amin, langsung dia sujud. Dia nggak fokus ya. Mikirin apa? Sholat itu pikirannya ya ingat semua kecuali sholat ya. Ingat semua ketika sholat, ingat semuanya. Kecuali sholat. Lah ingat semua kecuali ya sholatnya lupa. Akhirnya harusnya rukuk dia langsung sujud Allahu Akbar. Atau saya pernah itu, imamnya lupa. Habis rukuk, lupa tidak. Langsung sujud. Maka sambil langsung Allahu Akbar sujud. Saya jadi makmumnya. Waduh, ini gimana ini? Gimana? Ini bingung semua. Imamnya bingung. Bingung. Akhirnya ya kita kan ikut imam. Imamnya sujud sahwi. Ternyata kita telepon tuh saya. Itu nggak cukup sujud sahwi karena itu rukun. Tidak termasuk rukun. Mestinya dia ulangi lagi satu rakaat, setelah itu baru sujud sahwi. Tidak ada satu rukun ditinggalkan pada rakaat itu, ya cukup rakaat itu yang lupa ruku, lupa Al-Fatihah. Ada loh. Jadi imam lupa Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillah. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang benerin juga salah. Subhanallah. Yang benerin subhanallah kan. Kalau Al-Fatihah ya sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu makmumnya gitu. Baca apa? Benerin bacaan itu seperti langsung dibacakan. Ini yang benerin juga salah, yang dibenerin bingung. Salah ya Al-Fatihah ya. Iya iya kan. Ya. Saya pernah sholat di Malaysia tuh. Saya pada lama mikir sempat mati bikin awalnya. Jadi sebenarnya imam itu benar, cuma makmumnya sholat yang samping itu pojok jadi salah, jadi imamnya udah mulai.
di pertemuan di Oh, saya sama sebelah kanan itu ketinggalan belakang jadi bingung kan saya mikir pojok nah itu posisinya kita ngikutin imam setelah salam setelah rakaat itu memang nggak lihat makmum yang lain. ketutup jadi kayak Ketutup ya. karena saya ke pojok kan sebelah kanan dapat satunya ini apa namanya pesan itu lama ya dia Terus? takbirnya Nah. terus jaga takbir ternyata pas kita bangun dia itu udah beda gerakan lah pokoknya. Oh ya, antum nyusul aja nggak apa-apa. Soalnya langsung di saat itu kalau kita ikutin imam dulu habis salam baru nama Enggak, antum sendiri. harus diri kan. Oh gitu. Lanjutin aja nggak apa-apa. Jadi Saat itu. walaupun sempat beda gerakan. Ya nggak apa-apa karena darurat kan enggak kedengeran. Saat itu antum yang gimana? Jadi Langsung menghilangkan beberapa rukun. nggak menghilangkan. Jadi saya juga nggak tahu kan rukunnya gimana. Jadi saya ngikutin Gimana? Astaghfirullah yang saya anggap dia lebih paham. Oh iya. Masuk Iya cepat ya. Cepat Iya, gitu. cepat. Ya itu nggak apa-apa. kepala timah. Yang salah. Jadi pembalap. Ya kayak langsung lah bahasa. Iya. Baik, ini apa nih? Rukuk ya. Rukuk merupakan salah satu rukun sholat yang harus dikerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang beriman, irka'u. Perintah menunjukkan kewajiban. Tatma'inna raki'an. Ini adalah perintah Nabi kepada seseorang yang cara sholatnya nggak bagus. Sholat ya sunnah ya. Kemudian selesai sholat ketemu Nabi sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal udah sholat itu selesai. Balik lagi. Sholatnya itu cepet. Ya nggak tumanina. Ketemu lagi salam sama Nabi, dijawab oleh Nabi salamnya, sholat kamu belum sholat. Wujudul sholat ka'adamiha. Sholatnya dia seperti tidak sholat, nggak ada. Dari tumanina itu penting. Tumanina hatta tatmain. Rukuk lalu tumaninalah ke saat. Terus gimana? Lalu diajarkan oleh Nabi kalau sholat, wudhu dulu, selesai wudhu disempurnakan ya. Sholat, ya takbir, ya baca Al-Fatihah, setelah itu rukuk. Rukuknya tuh tumak. Iktidalnya juga tumak. Baik, tata cara rukuk. Yang pertama, tangannya. Tangannya taruh lutut, jangan di bawah lutut. Atau di atas lutut. Iya. Iya. Ini. Posisi tangan di mana? Di lutut, direnggangkan. Lalu dia menggenggam. Apa namanya? Mencengkram. Nah, mencengkram. Menggenggam sama mencengkram sama ya. Genggam. Posisi siku direnggangkan aja, direnggangkan. Mana nih? Nih, sikunya di sini. Saya ada beberapa yang begini. Gini ya? Ya, jadi Gini aja. Nih. Nih, posisinya gini ya. Nih, digenggam. paling penting itu yang satu. Nah, ini pertama dulu. Posisi tangan di lutut, jangan di bawah, jangan di betis, apalagi di sini. Di sini ya. Nggak boleh di sini, paha nggak boleh. Ustaz saya encok satu. Itu kalau antum punya kelainan ya main lagi ya. Kelainan. Tapi kalau posisi benar, katanya sampai kepala kan ya? Iya. Sampai di bagian tertentu. Iya. Saya itu fungsi sholat, sebetulnya saya sedang Buat refleksi ya. Hadisnya ya. Nah, pokoknya itu baca sendiri. Yang penting itu posisi tangan sudah ya. Sekarang punggungnya lurus. Enggak bengkok. Ya, ini hadisnya. Enggak bengkok seperti busur panah. Busur panah kan gini ya, bengkok. Lurus. Kalau diletakkan wadah di mana? Taruh gelas, kasih air, ini enggak gerak itu. Lurus.
Posisi apa? Posisi punggung. Kemudian posisi ini ada nih ya. Seandainya sebuah wadah berisi air diletakkan di punggung Nabi ketika beliau rukuk, tentu air tersebut tidak tumpah. Perlu dicoba, coba sendiri ya. Jangan kopi ya, panas. Air aja ya. Intinya itu adalah lurus. Berarti tidak ke atas atau terlalu ke bawah. Posisi kepala sejajar dengan punggung lurus, tidak mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Ini posisi yang benar. Pandangan mata ya tentu tepat Allah Pak. Nih contohnya, ini yang benar seperti ini nih. Tadi posisi apa? Nah, ini di lutut. Kemudian posisi kedua adalah punggung. Ya lurus. Ini kurang lurus ya. Kurang lurus ya? Ya memang kayak gitu ya. Ya semampunya ya, diluruskan ya. Oh enggak lurus sih. Wah, kres. Jangan. Sakit. Terus kepala kedua, kepala ini lurus nih. Jajar ya. Enggak boleh ke bawah atau mendongak ke atas. Apalagi ya, sini pandangan di sini. Sujud. Ini yang sana. Apa kesalahannya? Ini enggak lurus ya. Lurusnya ke atas, bukan lurus itu, maksudnya 90 derajat tadi ya, sikunya ya Mas ya. 9 ya nih gini, saya 90 derajat tadi. Ini 70 ya. Ya kalau sakit nggak apa. Tapi kalau memang baik-baik saja berarti tidak baik sholatnya, gerakannya ya. Ini salahnya apa? Kepalanya, oh tempat sujud juga. Nah, ini. Kepalanya benar, tempat sujud. Ininya loh. Ini nih apa? Kepalanya nggak sejajar. Ini nunduk. Terus ini apa ini? Ini kesalahannya apa ini? Tangannya tidak direnggangkan, tidak mencekram. Ini apa salahnya? Busur panah ya. Terus apa ini? Ini loh sikunya ya, sikunya ke dalam ya. Ini juga nih. Punggung terlalu menunduk punggung. Ini menunduk nggak sih punggung? Ya ala kulli hal ini banyak sih ternyata nih. Ini turun ini juga. Ya, kepalanya ya nggak sejajar. Kayak busur panah ini. Baik, wallahu a'lam. Tumak nina. Apa arti tumak nina? Tenang. Ya, iya. Udah Mas. Antum anak ganti warna habis. Tenang ya, seperti antum tenang ya. Ya tenangnya alhamdulillah memperhatikan. Kalau tenangnya tidur, waduh, sulit. Tumak nina artinya tenang. Secara istilah adalah tenangnya anggota badan pada waktu tertentu dengan perkiraan melakukan yang wajib sholat, ya melakukan wajib sholat sebelum pindah ke gerakan sholat. Jadi tenang ketika sudah rukuk, tenang dulu. Jangan ada gerakan lain. Nah ini pemisah. Setelah itu, ya bangkit dari rukuk, i'tidal. Tenang. Jangan langsung kayak mengayun. Twing, twing, twing gitu. Bunyinya twing ya. Udah rukuk, kayak pendal itu loh. Pendal apa ya? Ada pernya. Twing, twing. Sholatnya kayak film kartun ini. Ini nggak tenang, nggak tumanina. Ya, baik. Kayak mematuk kalau dalam hadis itu kayak mematuk ya. Ayam mematuk, burung mematuk. Baik. Tumak ninah apa hukumnya? Rukun ya, bukan hanya wajib. Kalau wajib itu, kalau nggak sengaja, itu sujud sawi cukup. Wajib sholat seperti tahiyat awal ya. Tahiyat yang pertama itu kalau lupa itu bukan rukun. Jadi cukup tasyahud sujud sahwi. Tapi lupa tasyahud akhir, ya itu lain lagi. Tasyahud akhir itu udah rukun. Ya, sini. Ini hadis yang panjang yang tadi saya ceritakan. Ada orang yang sholatnya nggak tumak nina. Sampai 2 kali disuruh ulangi Nabi untuk sholat. Akhirnya dia, aduh putus asa, aduh gimana toh Nabi. Saya
udah berusaha sholat dengan semampu saya, semaksimal. Dan Nabi, ajarilah aku wahai Rasulullah SAW, lantas mengajarinya jika engkau hendak sholat, wudunya disempurnakan, kemudian menghadap kiblat, takbir, kemudian baca Al-Quran yang mampu bagimu, ruku dengan tumak nina, tenang, ruku, ya, kemudian bangkit i'tidal, ya, kemudian sujudlah, ya, i'tidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, kemudian bangkit dari sujud, ya, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah juga. Kemudian sujud kembali disertai tumak ninah. Kemudian bangkit lagi dan duduk setelah tumak ninah. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap sholat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Itu kadarnya gimana? Ada kadarnya ya. Ya, mungkin indikatornya bahwa tumak ninah itu tidak ada gerakan apapun pada anggota tubuh ketika rukuk misalnya. Tidak ada gerakan sambil garuk-garuk, sambil hilangkan, pokoknya gerakannya sempurnakan. Seperti tadi, tangan, punggung, kepala, pandangan, sempurnakan. Tenang, kemudian baca. Paling enggak baca, nah nanti ya. Batas tumak ninah adalah posisi sejenak seorang sehingga anggota tubuhnya hingga memisahkan antara gerakan. Pokoknya tenang, setelah itu bangkit dari gerakan ke gerakan yang lain. Bisa dengan membaca zikir. Ketika rukuk, zikirnya apa? Subhana rabbiyal azim. Sempat. Ketika sudah gerakannya sudah sempurna, baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Minimal sekali. 2 kali, 3 kali boleh. Lebih. Batas teman diamnya anggota tubuh sekedar membaca tasbih satu kali. Sini. Baik itu kadar ya daripada tumak ninah. Tenang. Gerakan sempurna. Gerakannya sempurna. Ya. Semuanya detail. Itu kalau mau dibacakan ya insyaallah tadi sudah dibacakan ya 4 indikatornya. Kalau rukuk ya, kita baru bahas rukuk indikatornya pertama tangan, mengepal bagian lutut, kemudian indikatornya selanjutnya apa tadi? Punggung harus lurus, kepala harus sejajar dengan punggung, terus penglihatan, kemudian bacaan. Jadi semuanya mendukung yang namanya tumak. Jadi gerakan dan bacaan. Loh, ini kok lugatul Arabiyyah. Berarti udah selesai dong. Udah selesai tentang membaca Al-Fatihah dan rukuk beserta tumak ninah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka insyaallah sesi diskusi. Walaupun tadi juga diskusi melulu ya. Kita tidak menutup diskusi antara anak dan asal. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya. Saya dari cabang Cinere. Siapa Mas? Dengan Akbar. Silakan Mas Akbar ya. Ini Ustadz, kadang saya sering temui di masjid dekat saya nih, imam kan Al-Fatihah itu kan rukun sholat Ustadz ya. Jadi yang saya tahu kalau harokatnya atau bacaannya salah, nggak mungkin itu mempengaruhi makna yang artinya bisa membatalkan sholat ya Ustadz ya. Nah kalau imam yang saya ini baru tahu ternyata bacaan Al-Fatihahnya hancur, itu kita langsung batalin sholat aja walaupun Al-Fatihah belum selesai, atau saya pernah dengar pendapat setelah Al-Fatihahnya selesai kita baca Al-Fatihah tapi sir, maksudnya cuma kedengaran kita doang. Ini yang rojih yang mana Ustaz pendapatnya? Syukron jazakallah. Ya tadi udah hampir sama pertanyaannya Mas dengan yang pertama nanya. Tadi saya lagi ini ke atas ngangkat ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, Al-Fatihah itu wajib ya. Untuk siapa? Baik imam maupun makmum. Ya, adapun
terutama tadi kalau imam berarti jahriyahnya ya. Jahar. Jahar. Kalau jahar berarti ini kewajiban dari Imam. ya, kewajiban dari imam. Kalau pas sir ketika sendiri bukan sendiri, ketika imamnya sir tidak jahar, maka ini kewajiban masing-masing imam dan makmum baca. Muskilah imam-imam kita ini diantaranya baca Qur'annya tidak benar ya. Dan ketidakbenaran tadi itu kan memang harus diuji itu. Maka memang membatalkan atau tidak membatalkan. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Yang membatalkan kira-kira yang memang dajjali, bukan khofi. Kesalahannya berat. Kesalahan berat, misalnya ada huruf yang nggak dibaca, ada huruf yang misalnya harus dibaca 2, dibaca cuma 1, ada yang harusnya dibaca panjang. Ya panjang ini juga 4, mestinya kan 2 kali, cuma 1 dibaca panjang. Nah, banyak lah ya. Maka silahkan kalau memang antum bisa memperbaiki itu diri sendiri. Misalkan ya bisa diskusi dengan imamnya. Kalau memang nggak sanggup ya antum cari tempat yang benar imamnya. Memang benar baca Al-Fatihahnya itu. Ini Terus yang paling aman seperti itu, yang paling aman kalau memang kita sudah tahu ya memang bacaannya nggak sahih Al-Fatihahnya, ya sudah cari musola. Biasanya musola banyak. Satu perumahan bisa beberapa musola, ya kan? Itu. Allah cari yang aman saja. Cari yang aman, antum cari yang pertama bacaan Al-Fatihahnya, Qur'annya bagus. Kedua tumakninah. Kadang bacaan bagus, tumakninah juga enggak. Ini juga jadi pertimbangan juga. Tapi alhamdulillah ya, secara umum baguslah ya, tumakninahnya bagus ya, tinggal bacaannya. Tapi secara umum juga bacanya juga alhamdulillah standar lah, tidak sampai yang kalau sudah jali apa contohnya? Alhamdulillah sudah batal. Bukan alhamdulillah. Ghairil maghdu. Nah, ini juga. Ini sudah jali. Ya. Ya silakan untuk bisa mencari yang lebih sahih bacaan imamnya. Allahu a'lam. Itu aja paling jawabannya. Baik Ustaz, syukron jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ada tulisan? Boleh. Boleh, 2 atau apa? Kita mau bertanya ini kan kamu kemarin saya berapa